Tubuh Hong Huang Zulong merinding, dan dia segera mengangkat wajahnya dan berkata, bagaimana ini bisa menjadi masalah sepele? Anda adalah leluhur dari klan naga sejati, dan ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan masa depan klan. Apakah kamu tidak di sini? Ucap leluhur naga sejati berkata lagi, mimpiku sekarang adalah melahirkan bayi naga di sarang dan merawat anak-anak kita dengan baik. Ahem, di depan Sao Chen, perhatikan citramu, ucap Hong Huang Zulong wajahnya berwarna hijau. Chen kecil, tempat ini sudah menjadi rumahnya sendiri, tidak masalah. Ucap leluhur naga sejati berkata dengan acuh, ayo pergi. Dengan itu, dia akan menarik Hong Huang Zulong pergi. Bagaimana mungkin Hong Huang Zulong tidak tahu kemana leluhur naga sejati akan membawanya? Tiba-tiba wajahnya menjadi hijau. Lepaskan, aku sangat baik, Sao Chen ada di klan naga sejatiku, dan hari ini, aku ingin menemani Sao Chen berjalan-jalan. Kata Hong Huang Zulong buru-buru. Jika dia benar-benar akan dibawa pergi oleh leluhur naga sejati, maka dia bahkan lebih imajiner. Tidak apa-apa, aku bisa berkeliling sendiri. Kata Qin Chen tersenyum. Tidak, ucap Hong Huang Zulong memandang Qin Chen dengan mata memohon, Chen kecil, biarkan aku melayanimu juga, ayo, pergi ke sini. Kata Hong Huang Zulong, menarik Qin Chen. Qin Chen telah mengunjungi banyak tempat di tanah leluhur akhir-akhir ini. Dalam hal keakrabannya dengan tanah leluhur naga sejati, dia seharusnya lebih akrab dibanding leluhur Hong Huang. Faktanya, leluhur Hong Huang tidak tahu apa-apa tentang itu. Setelah berkeliaran lama, Qin Chen bisa melihatnya. Di mana Hong Huang Zulong berada jauh, dia akan membawanya ke sana. Dia tidak tahu sudah berapa lama berkeliling. Tiba-tiba, di depannya, dunia yang luas muncul. Di dunia ini, pemandangan penuh warna mengalir di sini, membentuk pemandangan yang indah. Qin Chen terkejut. Bahkan dia tertarik dengan pemandangan yang indah, dan bahkan merasakan keterkejutannya. Apa yang mengejutkan Qin Chen adalah setelah memasuki dunia ini, sesuatu di dunia kekacauannya samar-samar bersinar, sepertinya beresonansi dengan pemandangan di depannya. Hati Qin Chen bergerak, dan kristal mimpi biru muncul di tangannya seketika. Itu adalah pesona fantasi yang ditukar dari aula harta karun. Dikabarkan bahwa kristal pesona ini adalah bahan yang sangat istimewa yang lahir secara alami di alam semesta dan bintang. Itu bisa memperbaiki harta karun teratas. Itu mengandung energi sihir pembaptisan dan memurnikan jiwa. Ketika Qin Chen menukarnya, dia memikirkan Sisi dan ingin memperbaiki harta untuk Sisi. Tetapi pada saat ini, kristal pesona ini membentuk resonansi khusus dengan dunia di depannya, yang mengejutkan Qin Chen. Ini adalah jalan mimpi. Pemandangan indah di depannya berkembang dengan sedikit fantasi, mempesona dan mendalam. Tapi bagaimana mungkin ada alam fantasi jauh di dalam tanah leluhur klan naga sejati? Hong Huang, kamu benar-benar membawa Sao Chen ke sini. Ya, menurutku kamu terobsesi dengan rubah kecil itu. Pada saat ini, leluhur naga sejati mengikuti dan melihat bahwa Hong Huang Zulong membawa Qin Chen ke tempat ini, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat, dan dia tiba-tiba memegang telinga Hong Huang Zulong. Rubah kecil apa? Aku bahkan tidak tahu. Kata Hong Huang Zulong berteriak dengan tergesa-gesa, dia tidak mengerti bagaimana dia membuat marah Aoling. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dia bisa melihat bahwa Hong Huang Zulong hanyalah trakeitis. Rubah kecil, senior naga sejati, di mana itu? Ucap Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam fantasi di depannya memberinya perasaan yang sangat akrab. Leluhur naga sejati tampak tidak senang dan berkata, tempat ini dibangun oleh pendiri klan naga sejati saat itu. Dikabarkan bahwa itu dibuat dari ekor rubah dari rubah ajaib berekor 10 di era kekacauan. Rubah berekor 10, ucap Hong Huang Zulong terkejut. Qin Chen juga terkejut. Apakah rubah berekor 10 ini memiliki hubungan dengan rubah berekor 9 dari klan iblis? Apakah kamu tidak tahu? Ucap leluhur naga sejati mendengus dingin. Hong Huang Zulong terdiam, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa rubah ajaib berekor 10 adalah salah satu dari 3000 dewa iblis kekacauan kuno yang sangat kuat. Dari segi kekuatan, itu tidak lebih lemah dariku. Rubah berekor 10 juga merupakan yang paling mempesona di antara 3000 dewa iblis di era kekacauan. Dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk purba telah jatuh cinta padanya.
Bagaimana denganmu? Ucap leluhur naga sejati menoleh. Meskipun aku telah berurusan dengannya beberapa kali, aku tidak terlalu terlibat. Kata Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya. Senior naga sejati, apa yang terjadi? Mengapa rubah berekor 10 ada di sini? Apakah ada hubungannya antara rubah berekor 10 dan rubah berekor 9 dari klan iblis? Ucap Qin Chen bertanya. Kamu harus bertanya padanya tentang ini. Ucap leluhur naga sejati memandangi Hong Huang Zulong. Apa hubungannya ini denganku? Ucap Hong Huang Zulong tampak bingung. Leluhur naga sejati berkata, leluhur klan kami tidak pernah menikah. Dikatakan bahwa dia mencintai rubah berekor 10 dan telah mengejar rubah berekor 10, tetapi rubah berekor 10 belum pernah menyukainya. Untuk mengejar rubah berekor 10, leluhur klan kami tewas dalam pertempuran tahun itu, dan melukai rubah berekor 10 dengan serius, memotong salah satu ekornya dan merenggut ekornya dari sisi lain. Dia menghabiskan banyak sumber daya dan harta untuk mewujudkan fantasi ini. Tujuan dari misteri fantasi adalah untuk mendapatkan dukungan dari rubah berekor 10. Sayang sekali kerja keras leluhur kami tidak disukai oleh rubah berekor 10. Sebaliknya, mereka menyinggung banyak dewa iblis. Di ekor rubah itu, ada jalan rubah ajaib berekor 10, yang telah menarik beberapa orang kuat untuk mengingini. Leluhur klan kami, berjuang mati-matian, dan jatuh ke kolam darah naga dalam perang besar. Dan alam rahasia ini selalu tinggal di sini. Adapun klan rubah peri berekor 9 dari klan iblis yang kamu sebutkan, itu pasti darah yang ditinggalkan oleh rubah ajaib berekor 10 saat itu. Suara leluhur naga sejati terdengar samar tapi mengejutkan. Haha, saat itu, tiruanku sangat mirip denganku, dan dia berani mengejar rubah ajaib berekor 10. Ucap Hong Huang Zulong terkejut. Rubah berekor 10, keberadaan teratas di antara 3.000 dewa iblis kekacauan saat itu, dan itu juga merupakan objek pengejaran gila dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Hong Huang Zulong sendiri tidak memikirkannya, dan tiruannya benar-benar mengejar rubah berekor 10 untuk waktu yang lama, dan telah mengambil satu ekor rubah berekor 10 untuk membangun tempat rahasia seperti itu. Memikirkan hal itu, Hong Huang Zulong bangga. Tapi sebelum harga dirinya keluar, dia telah dicubit oleh leluhur naga sejati. Apakah kamu masih sangat bangga? Aduh, ketuk, teriak Hong Huang Zulong tergesa-tergesa, wanita ini, toples cuka terlalu mudah dibalikkan. Leluhur naga sejati memberi pelajaran pada Hong Huang Zulong, lalu segera berhenti. Melihat Qin Chen di depan alam rahasia, ekspresinya sedih dan hening. Chen kecil, ini, ucap leluhur naga sejati melepaskan tangannya dan melihat ke arah Hong Huang Zulong. Hong Huang Zulong berhenti berteriak, menatap Qin Chen, dan menghela nafas. Dia seharusnya memikirkan wanitanya. Apa seorang wanita? Siapa itu wanitanya? Ucap leluhur naga sejati terkejut. Aku tidak tahu detailnya. Aku hanya tahu bahwa Shao Chen memiliki kekasih yang mewarisi garis rubah peri ekor 9, tetapi dipaksa untuk berpisah darinya dan memasuki dunia iblis. Sekarang tidak ada berita dan tidak ada jejak, kata Hong Huang Zulong menjelaskan. Leluhur naga sejati menghela nafas, dunia iblis, itu adalah tempat yang berbahaya. Pada saat ini, Qin Chen melihat dunia rahasia di depannya, dan rasa rindu yang tak ada habisnya untuk Sisi muncul di dalam hatinya. Di tangannya, kristal pesona fantasi meledak menjadi cahaya. Gelombang cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya di depannya mengalir dengan cepat, terus mengalir ke kristal pesona fantasi. Qin Chen melihat kristal pesona di tangannya. Hal ini dan kekuatan rubah berekor 10 saling melengkapi, dan mereka benar-benar mulai bergabung bersama. Bahkan Qin Chen merasakan sedikit jantung berdebar dengan kekuatan pesona. Itu memang ekor yang berisi asal-muasal rubah berekor 10 di zaman kuno. Jika benda ini bisa diberikan kepada Sisi, Sisi akan sangat senang bukan? Leluhur naga sejati, benda ini, saya tidak tahu apakah Anda bisa memberikannya pada saya. Ucap Qin Chen berbalik dengan cahaya mekar di matanya. Ya, sayang sekali ini hanya sisa-sisa yang tinggal dengan klan naga sejatiku, jadi aku akan memberikannya padamu. Kata leluhur naga sejati dengan sederhana. Terima kasih senior, ucap Qin Chen mengangguk, lalu mengangkat tangannya. Kekuatan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terkondensasi. Hari itu, tampaknya ada bayangan-bayangan rubah yang muncul,
dan kekuatannya dengan cepat bergabung menjadi kristal pesona fantasi. Qin Chen terus meremas tangannya, dan, dalam benaknya, api teratai hijau kekacauan muncul seketika, menutupi setiap inci dari kehampaan. Qin Chen sebenarnya ingin menyempurnakan kekuatan ekor asli rubah berekor 10 menjadi kristal pesona fantasi. Dia ingin memurnikan harta untuk Sisi dan memberikannya kepada Sisi. Setelah melihat ini, leluhur Hong Huang menghela nafas sedikit, dan dengan cepat pergi bersama leluhur naga sejati, tanpa mengganggu Qin Chen. Dalam kehampaan yang tenang ini, Qin Chen menyempurnakan dan menyematkan kerinduannya pada Sisi. Dia sepenuhnya mengintegrasikan pemikirannya tentang Sisi ke dalam periode pemurnian ini. Sisi, kamu ada di mana? Gumam Qin Chen menangis diam-diam di dalam hatinya. Dalam benaknya, dia mengingat semua tentang Sisi. Bertemu di kota pedang iblis. Krisis di alam Guyu. Pelatihan sihir, bertemu di zona mati, kehidupan dan kematian di ujian surga. Qin Chen ingat bahwa Sisi telah berulang kali jatuh ke dalam bahaya untuk dirinya sendiri, dan Qin Chen merasa seperti pisau. Sisi, Qin Chen dengan panik menyempurnakan kristal pesona fantasi, bergumam di mulutnya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya diserap olehnya. Hari ini, Ruyu ada di surga, dan Qiansu aman di Yaoyue Supreme. Hanya Sisi. Setelah ujian surga menghilang, tidak ada jejak lagi. Dunia iblis. Sebelumnya, Qin Chen tidak pernah pergi ke dunia iblis karena dia tidak cukup kuat. Tapi sekarang, kekuatan Qin Chen telah mencapai titik kritis, dan dia telah menjadi salah satu orang kuat teratas di alam semesta ini. Meskipun jauh dari tingkat tertinggi yang sebenarnya, itu sama sekali bukan tanpa perlawanan. Sisi, aku pasti akan menemukanmu. Gumam Qin Chen meraung diam di dalam hatinya. Di antara dunia ini, aura yang mengepul melonjak, dan alam rahasia yang diubah oleh ekor asli rubah berekor 10 langsung melebur. Menjadi kristal pesona, dan disempurnakan dengan gila-gilaan. Dan Qin Chen sudah benar-benar tenggelam di dalamnya. Kristal pesona ini tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, dan napas yang luar biasa keluar darinya, meledak, dan cahayanya mekar. Ketika cahaya terang tak berujung tertahan, kristal pesona ini telah berubah menjadi jepit rambut dan jatuh ke tangan Qin Chen. Melihat jepit rambut ini, Qin Chen memikirkan Sisi. Sisi, kamu tunggu aku. Ucap Qin Chen tampak tegas. Dia menyingkirkan jepit rambutnya dan berbalik untuk pergi. Dan selama Qin Chen menyempurnakan jepit rambut, Xiao Yao Zizun dan naga sejati akhirnya menegosiasikan segalanya. Hari-hari ini, Qin Chen juga telah menerima banyak manfaat dari berbagai harta dari tanah leluhur naga sejati. Tingkat kultivasinya juga sedikit meningkat, tetapi masih ada jarak dari mendiang Tianzun. Setelah mencapai ranah Tianzun, kultivasi Qin Chen terlalu sulit. Setiap langkah membutuhkan banyak sumber daya dan membutuhkan segala upaya. Terus tinggal di tanah leluhur naga sejati ini, tidak mungkin terlalu banyak peningkatan. Saatnya berangkat. Hari ini, di luar tanah leluhur naga sejati, gelombang yang kuat keluar, dan saat berikutnya, sekelompok orang muncul di sini. Itu adalah orang kuat seperti Xiao Yao Zizun, Shen Gong Zizun, leluhur Hong Huang dan leluhur naga sejati. Hong Huang, apakah kamu benar-benar akan pergi? Ucap leluhur naga sejati memandang Hong Huang Zulong dengan marah. Karena Hong Huang Zulong bertekad untuk pergi bersama Qin Chen, tidak peduli bagaimana dia membujuknya, dia tidak dapat mempertahankannya. Aoling, bukannya aku tidak ingin pergi, tapi Chen Shao adalah dermawanku. Hari ini, Chen Shao telah ditatap oleh klan iblis yang kuat. Leluhur iblis itu tercela dan tidak tahu malu. Bagaimana jika dia melakukan serangan diam-diam pada Chen Shao? Oleh karena itu, saya harus terus melindunginya, dan jangan biarkan Chen Shao menderita kerugian apapun. Ucap Hong Huang Zulong penuh dengan kemarahan yang benar dan berapi-api. Tapi, bukankah kamu tidak perlu terlalu khawatirkan? Chen Shao bersama Xiao Yao Zizun sekarang, sama sekali tidak ada masalah keamanan, kamu juga masih dapat menunda untuk beberapa hari. Ucap leluhur naga sejati masih sedikit sedih. Oh, kamu memang wanitaku yang sangat peduli. Ucap Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, aku melakukan ini untuk klan naga sejati kita. Kamu tidak mengerti, pasti ada petualangan dengan Shao Chen. Sekarang ini, meskipun aku telah memulihkan banyak keterampilan kultivasi, tapi dari kondisi puncak, itu masih jauh lebih buruk.
Alasan mengapa aku bisa menekanmu hanya karena jiwa naga leluhur di tubuhku. Alam semesta penuh dengan bahaya, dan perang dapat terjadi kapan saja. Demi masa depan naga sejati kita, aku tidak boleh kendur sedikitpun. Jangan khawatir, aku akan kembali menemuimu ketika aku punya waktu, kata Hong Huang Zulong sambil berlari kencang. Setelah semua orang mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, saat berikutnya, Qin Chen dan rombongannya segera melangkah ke Sugu Zizun dan meninggalkan tanah leluhur naga sejati. Di luar tanah leluhur naga sejati, Jin Feng Zizun dan orang-orang kuat lainnya semua memandangi leluhur naga sejati. Yah, klan naga sejatiku sekarang benar-benar terikat dengan Teran, dan aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Gumam leluhur naga sejati berbisik. Tetapi ia juga tahu bahwa klan naga sejati telah netral selama bertahun-tahun. Di alam semesta ini, klan naga sejati tidak dapat tetap netral selamanya, dan suatu hari pasti akan memisahkan posisinya. Sekarang yang terbaik adalah mengikuti leluhur Hong Huang dan mengikuti Teran. Leluhur naga sejati berbalik dan kembali ke tanah leluhur naga sejati. Jin Feng Zizun dan mereka juga pergi satu persatu. Meskipun leluhur Hong Huang pergi, sarang naga kekacauan tetap berada di klan naga sejati. Dengan sarang naga ini, mereka bisa merasakan aura kekacauan kuno dan meningkatkan kekuatan naga sejati mereka di masa depan. Bahkan berharap untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Di alam semesta, Hong Huang Zulong mengikuti Qin Chen. Bu, aku akhirnya kabur, airnya dalam dan panas, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Setelah Hong Huang Zulong meninggalkan tanah leluhur naga sejati, wajahnya penuh ketakutan. Kamu naga leluhur kuno yang bermartabat, apakah kamu tidak bisa saling berpelukan? Ucap Qin Chen sambil tersenyum dan berkata lagi, kamu mengatakan bahwa naga betina kecil tidak cukup untukmu. Bagaimana kamu bisa memiliki 10 atau 8, sekarang yang ini saja kamu tidak tahan. Chen kecil, kamu tidak tahu kegilaannya. Ucap Hong Huang Zulong meludah, lalu berkata lagi dengan jantung berdebar. Wanita, ini mengerikan. Di satu sisi, Shen Gong Zizun tersenyum, naga leluhur liar ini benar-benar aneh. Qin Chen, apakah kamu akan pergi ke klan iblis selanjutnya? Dalam perjalanan terbang, Xiao Yao Zizun tiba-tiba menatap Qin Chen dan bertanya. Senior, bagaimana Anda tahu? Ucap Qin Chen memandang dengan takjub, bagaimana Xiao Yao Zizun tahu bahwa dia ingin pergi ke dunia iblis. Kamu memurnikan harta leluhur naga sejati, dan aku tahu tentang itu. Aku mendengar bahwa kamu memiliki kekasih di dunia iblis. Dengan kekuatanmu saat ini, dunia begitu besar sehingga kamu bisa pergi ke banyak tempat, jadi aku pikir kamu mungkin akan pergi ke dunia iblis. Kata Xiao Yao Zizun dengan ringan. Qin Chen mengangguk, ya, saya ingin pergi ke dunia iblis, tapi saya tidak memiliki dasar di hati saya. Tidak ada yang tidak berdasar, dunia iblis, meskipun berbahaya, tapi jika kamu berhati-hati, itu tidak cukup berbahaya untuk mati. Hanya saja aku mendengar bahwa kekasihmu dibawa pergi oleh putri iblis Lian Xinluo. Aku khawatir itu sangat sulit untuk menemukannya. Ucap Xiao Yao Zizun matanya mengungkapkan esensinya. Senior, tidakkah kamu akan menghentikanku? Ucap Qin Chen terkejut, dia pikir Xiao Yao Zizun akan menghentikannya. Menghentikan? Mengapa kau harus menghentikannya? Ucap Xiao Yao Supreme tertawa, ketika generasi mudaku bertindak melawan langit, mengapa dia takut akan bahaya? Jika kamu hanya ingin merasa nyaman, bagaimana kamu bisa mencapai prestasi hari ini? Di alam semesta ini, orang kuat manapun, tidak pernah dipromosikan selangkah demi selangkah. Yang mana belum mengalami banyak bahaya untuk mencapai prestasi hari ini. Selain itu, jika aku menghentikanmu, apakah kamu tidak akan pergi? Qin Chen terdiam. Tidak peduli siapa itu, dia tidak bisa menghentikannya untuk mencari sisi. Itu tidak cukup. Ucap Xiao Yao Zizun tertawa, tetapi ekspresinya menjadi serius dan berkata lagi, kamu bisa pergi ke dunia iblis, tetapi dunia iblis tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahayanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Selain itu, selama bertahun-tahun, dunia iblis dan kekuatan gelap telah secara diam-diam bersatu, dan kami tidak tahu seperti apa perkembangannya. Sebenarnya, aliansi Teran kita selalu ingin mengetahui beberapa informasi tentang dunia iblis. Sayangnya, begitu orang-orang kita memasuki dunia iblis, mereka akan ditemukan.
Jika kamu ingin mengetahui sesuatu tentang dunia iblis, kamu bisa masuk, atau mungkin menanyakan tentang situasi sebenarnya dari dunia iblis saat ini. Ini adalah tugas. Bahkan senior pun tidak bisa masuk. Qin Chen terkejut. Dengan kekuatan Xiao Yao Zizun, untuk masuk ke dunia iblis, adakah yang bisa menghentikannya? Dunia iblis tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kekuatan gelap telah terintegrasi dengan klan iblis dengan sangat harmonis. Selain itu, begitu orang-orang kita memasuki dunia iblis, mereka sejelas kunang-kunang di malam hari dan tidak dapat bersembunyi sama sekali. Sedangkan untukku, ucap Xiao Yao Zizun tampak dingin dan melanjutkan, kecuali aku menerobos detasemen, jika tidak, jika aku memasuki dunia iblis, aku pasti akan mati. Qin Chen menghirup udara dingin. Bahkan jika kekuatan Xiao Yao Zizun memasuki dunia iblis, dia pasti akan mati. Seberapa mengerikan dunia iblis? Qin Chen tampak serius. Melihat ekspresi serius Qin Chen, Xiao Yao Zizun tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, ini aku. Karena keberadaanku, klan iblis selalu memperhatikanku, dan jika aku ingin memasuki dunia iblis dengan basis kultivasiku, aku harus memaksa masuk ke dunia iblis, dan klan iblis akan mengetahui berita itu dalam sekejap. Tidak masalah jika itu hanya leluhur iblis abisal. Aku dapat menahan 1 atau 2, tetapi sekarang tidak ada yang tahu seberapa jauh dunia iblis telah ditembus oleh kekuatan gelap di alam semesta. Jika aku masuk dengan gegabah, itu akan sangat berbahaya. Kamulah yang memiliki kesempatan untuk berbalik. Jika aku menebak dengan benar, apakah kamu akan memasuki dunia iblis dari Tianji? Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum. Qin Chen mengangguk dan kemudian tertegun. Senior, apakah Anda pernah ke dunia iblis? Ucap Qin Chen bertanya. Aku pergi ke sana sekali ketika aku masih muda. Kata Xiao Yao Zizun tersenyum dan melanjutkan, tetapi pada saat itu, basis kultivasiku tidak kuat, dan aku tidak dapat menemukan apapun, jadi aku hanya dapat mengandalkanmu. Qin Chen terdiam. Tujuannya pergi ke dunia iblis adalah untuk menemukan Sisi, bukan untuk mencari informasi tentang Terran. Senior Xiao Yao, jangan khawatir, jika saya memiliki kesempatan, saya akan menanyakan informasinya. Kata Qin Chen. Bagaimanapun juga, dia dianggap sebagai anggota Terran, dan jika diizinkan, dia juga akan berkontribusi pada Terran. Itu bagus, berhati-hatilah, tapi aku punya saran lain. Kata Xiao Yao Zizun. Senior, tolong katakan. Kata Qin Chen. Aku tahu kamu memiliki kemampuan untuk menyamar sebagai iblis, tetapi jika Hong Huang Zulong ini pergi bersamamu, itu tidak boleh diekspos dengan mudah. Ucap Xiao Yao Zizun tampak serius. Dunia iblis ini sangat istimewa. Setelah orang-orang kuat tertinggi yang bukan klan iblis muncul di dunia iblis, itu pasti akan ditemukan oleh leluhur iblis abis. Hati Qin Chen tertegun. Dia tidak mengetahui informasi ini, dan dia langsung mengingatnya. Juga, kamu harus ingat bahwa dalam 3 bulan, aku akan mengadakan pertemuan Dewan Terran untuk melancarkan serangan terhadap aliansi iblis di medan perang 10.000 ras, mengganggu pandangan leluhur iblis abis, dan mengurangi beberapa tekanan untukmu. Aku hanya bisa melakukan ini untuk saat ini. Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum. Terima kasih, Senior Xiao Yao. Ucap Qin Chen melengkungkan tangannya. Kalau begitu mari kita berpisah di sini. Kata Xiao Yao Zizun menjelaskan beberapa hal kepada Qin Chen, dan segera berpisah. Qin Chen dan Hong Huang Zulong langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Tuan Xiao Yao, biarkan Qin Chen pergi ke dunia iblis sendirian, apakah ini benar-benar pantas? Ucap Shen Gong Zizun dengan cemas. Tidak ada yang pantas atau tidak pantas. Ucap Xiao Yao Zizun mengangkat kepalanya, tampak seperti bintang pagi, meskipun kekuatan Qin Chen sebanding dengan Zizun, dia masih ingin melangkah lebih jauh dengan basis kultivasinya saat ini. Sangat mudah untuk takut bahwa dia tidak dapat melakukannya jika dia tetap di Tianji. Hanya dalam pertempuran dan krisis dia bisa menjadi bangkit. Dunia iblis itu berbahaya, tapi itu juga kesempatan baginya. Itu tergantung pada apakah dia bisa memahaminya. Dia sendiri yang memilih jalan itu. Kita hanya dapat memberikan beberapa petunjuk, tetapi dia hanya dapat mengandalkannya untuk cara tertentu. Shen Gong Zizun tertinggi diam. Di sisi lain, Qin Chen bertekad dan bergegas ke Tianji. Sehari kemudian, Qin Chen sudah muncul di luar surga.
Setelah leluhur Hong Huang mendapatkan kembali kultivasinya, dia tidak bisa lagi langsung memasuki surga, tetapi hanya bisa memasuki dunia kekacauan. Leluhur Hong Huang, pertama-tama cobalah memasuki dunia kekacauan. Ucap Qin Chen juga sedikit khawatir di hatinya. Leluhur Hong Huang hari ini terlalu kuat, setidaknya dia juga merupakan orang kuat tertinggi. Qin Chen sedikit khawatir tentang apakah dunia kekacauannya dapat menahannya. Hei, aku harus dikurung lagi, tapi itu lebih baik daripada tinggal di tanah leluhur naga sejati. Ucap Hong Huang Zulong, mengguncang tubuhnya dan menghilang. Qin Chen terdiam, berapa banyak bayangan psikologis yang disebabkan oleh leluhur naga sejati. Segera setelah Hong Huang Zulong memasuki dunia kekacauan, seluruh dunia kekacauan itu bergemuruh dan terjadi guncangan hebat. Seluruh dunia bergetar hebat, seolah-olah tidak bisa bertahan. Penekanan, ucap Qin Chen berteriak tajam, mendesak bib giok kekacauan. Sejumlah besar aura kacau merembes keluar, dan pada saat yang sama, pohon iblis 10.000 dunia, pohon kekacauan, dan pohon daus surgawi juga bergetar, memancarkan aura jalan besar, memperkuat dunia kekacauan, yang menstabilkan dunia kekacauan. Qin Chen menghela nafas lega, dan sepertinya dunia kekacauan masih bisa menanggungnya. Leluhur Hong Huang, selanjutnya kamu tinggal di dunia yang kacau. Kamu tidak bisa pergi tanpa perintahku. Ucap Qin Chen memerintahkan, ngomong-ngomong, kamu harus memperluas dan meningkatkan dunia kekacauan untuk Ben Shao. Tidak masalah, ucap Hong Huang Zulong berkata sambil tersenyum, tapi, Nak Qin Chen, kamu harus membawa leluhur sungai berdarah. Saya menunggu untuk membutakannya, ucap Hong Huang Zulong berkata dengan ekspresi sombong. Qin Chen tidak bias berkata apa-apa. Dia mengguncang tubuhnya dan langsung pergi ke Tianji. Begitu Qin Chen memasuki Tianji, dia langsung merasakan aura surga yang familiar. Dia tidak berhenti dan bergegas ke Guanghan Mansion. Perjalanan ke dunia iblis ini jelas bukan 1 atau 2 hari, dia perlu mengatur semuanya. Qin Chen datang ke Guanghan Mansion dan segera menarik kegembiraan banyak orang. Sao Chen, ucap Jiruyu langsung bergegas, dengan ekspresi gembira, dan memeluk Qin Chen dalam-dalam. Qin Chen pergi ke Dewan Teran dengan Shen Gong Zizun. Dia khawatir sampai mati sebelumnya. Aku baik-baik saja bukan? Ucap Qin Chen membelai Jiruyu dan menatap wanita yang sangat mencintainya ini. Ini semua adalah tanggung jawabnya sendiri. Segera, Ji Wuxu, Master Pedang Abadi, dan leluhur sungai darah juga melangkah maju.